Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Pandunugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat suatu program sederhana pemrograman C++, yaitu aplikasi pemesanan Galau Fried Chicken. Oke, sebelumnya kita buka dulu aplikasi Microsoft Visual Studio yang sudah kita install sebelumnya. Lalu kita buka project baru dengan mengklik File, New, Project. Lalu kita pilih template Visual C++. Selanjutnya kita pilih Win32 Console Application. Kita namakan project aplikasi kita. Contoh adalah aplikasi. Klik OK. Selanjutnya akan muncul window baru. Klik Application Setting. Pilih Console Application. Kita uncheck Precompiled Header. Lalu kita cek Empty Project dan klik Finish. Selanjutnya akan tampil project aplikasi yang sudah kita buat. Di sebelah kanan sini terdapat 4 folder. Lalu kita klik kanan Source Files, klik Add, lalu Add New Item. Selanjutnya kita pilih C++ file. File C++ ini kita gunakan yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat suatu codingan C++. Kita namakan pemesanan. Klik Add. Selanjutnya sudah muncul workspace atau worksheet yang nantinya akan kita gunakan untuk pengkodingan. Selanjutnya karena sebelumnya saya sudah membuat source code-nya, maka untuk menghemat waktu langsung saja kita copy paste source code yang sudah saya buat. Setelah itu saya akan jelaskan dari awal. Pertama kali kita harus membuat suatu sintaks include seperti ini. Fungsinya adalah untuk mengakses file-file library yang nantinya akan berfungsi untuk mengidentifikasi atau mendefinisikan fungsi-fungsi seperti printf, scanf_s, dan fungsi sistem. Untuk fungsi studio.h ini berfungsi untuk mendefinisikan atau mengidentifikasikan fungsi printf seperti ini dan fungsi scanf_s. Lalu untuk fungsi stdlib.h itu merupakan untuk mendefinisikan fungsi sistem pause ini. Selanjutnya kita buat fungsi main. Fungsi main ini adalah fungsi yang harus selalu ada dalam pemrograman C++. Kita buat dengan tipe data integer, main, void seperti ini. Lalu kita buat kurung kurawah dan kurung tutup seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita buat pendeklarasian variabel. Kita menggunakan tipe data integer. Lalu kita ketikkan variabel yang kita inginkan, yang nantinya akan kita gunakan dalam pengoperasian codingan nantinya. Selanjutnya terdapat fungsi printf. Fungsi printf ini adalah untuk melakukan perintah output yang nantinya akan dimunculkan atau ditampilkan dalam suatu aplikasi. Seperti ini kurang lebih. Nanti ketika aplikasi dijalankan maka langsung secara otomatis muncul tulisan seperti ini. Selanjutnya ada scanf_s. Sebenarnya terdapat dua, ada scanf dan scanf_s. Dikarenakan scanf_s ini lebih safe atau lebih aman. Ini fungsinya adalah untuk menerima inputan yang dimasukkan oleh user dalam suatu aplikasi. Sintaksnya kurang lebih seperti ini, menggunakan simbol D karena kita menggunakan tipe data integer. Seandainya kita menggunakan tipe data float, maka simbolnya ini harus diganti dengan F. Lalu variabel yang sudah kita bikin seperti ini. Lalu terdapat printf atau perintah output yang berisi \n. \n ini berfungsi untuk membuat baris baru. Selanjutnya kita membuat control flow berupa switch case, yaitu dengan
mengetikkan sintaks switch terlebih dahulu, lalu kita pilih atau kita ketik atau kita buat kondisinya, yaitu pilih menu, variabel pilih menu. Lalu kita buat, karena kita terdapat 3 paket makanan, maka kita buat 3 case, yaitu ada case 1, ada case 2, ada case 3. Kurang lebih seperti ini. Untuk case 1, case 2, dan case 3 codingannya hampir sama semua, sintaksnya hampir sama semua. Maka dari itu saya akan menjelaskan untuk case 1 saja. Di dalam case 1 sama seperti sebelumnya, terdapat suatu perintah atau fungsi printf yang berfungsi untuk memberikan perintah output. Selanjutnya ada fungsi scanf juga untuk menerima inputan yang berupa porsi yang diinginkan. Setelah sebelumnya menerima inputan yaitu paket yang diinginkan, selanjutnya adalah inputannya adalah porsi yang diinginkan. Selanjutnya dari porsi yang diinginkan itu kita kalkulasikan dengan mengkalikan harga yang sudah sesuai dengan paket yang ada, dikalikan. Lalu nantinya adalah porsi yang diinginkan itu akan ditampilkan dengan fungsi printf, lalu total yang harus dibayarkan juga akan ditampilkan dari hasil operasi harga eko ini. Kurang lebih seperti itu. Setelah kita mengetahui porsi yang kita inginkan dan total pembayaran yang harus dibayar, selanjutnya aplikasi akan menanyakan kepada user apakah ingin memesan makanan lagi atau tidak. Ketika ya, maka user harus mengetik angka 0. Ketika tidak, maka user harus mengetik angka 9. Kita masih menggunakan fungsi scanf_s juga untuk menerima inputan dari user. Selanjutnya kita tambahkan fungsi control flow if atau percabangan. Jadi kurang lebih seperti ini. Jika kondisinya adalah pesan lagi sama dengan 0 atau ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Actionnya adalah seperti ini, yaitu aplikasi akan menampilkan kembali menu awal dengan menggunakan sintaks return main. Apabila user sudah selesai atau tidak ingin memesan menu makanan lagi, maka tampilan perintah outputnya akan seperti ini. Terima kasih atas pesanannya. Dan jika suatu ketika user tidak mengetikkan angka selain angka 0 dan 9, maka akan tampil perintah output seperti ini. Anda memasukkan keyword yang salah. Lalu terdapat syntax break juga. Syntax break ini berfungsi untuk membreak atau menghentikan hasil kerja codingan. Kurang lebih seperti itu. Untuk case 2 dan case 3 kurang lebih hampir sama seperti case 1. Selanjutnya terdapat sintaks default. Sintaks default ini adalah ketika user tidak mengetikkan angka 1, 2, dan 3, maka secara otomatis aplikasi akan mendefault tampilannya yang muncul akan seperti apa. Kurang lebih nanti tampilan akan muncul seperti ini. Maaf, nomor paket yang Anda masukkan tidak tersedia dalam menu. Lalu secara otomatis aplikasi akan memunculkan kembali menu utama. Kurang lebih seperti itu. Lalu terdapat fungsi sistem. Sistem POS ini berfungsi untuk memunculkan aplikasi yang kita buat ketika kita merun atau menjalankan. Lalu ada fungsi return. Fungsi return ini fungsinya untuk memberikan nilai balikan berupa value 0. Kurang lebih seperti itu. Setelah kita selesai membuat source code ini, selanjutnya kita coba compile dengan ketik pada keyboard Ctrl F7. Kita coba lagi Ctrl F7. Selanjutnya akan muncul sukses, tidak ada fail. Lalu kita coba run. Kita tunggu. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini. Kita masukkan, kita coba pesan paket nomor 1.
lalu kita pesan 2 porsi, maka secara otomatis akan muncul seperti ini total yang harus dibayarkan. Lalu ditanya apakah ingin melanjutkan atau tidak. Kita coba untuk ya dengan mengetik angka 0. Lalu kita coba untuk paket kedua, kita coba pilih 4 porsi, maka akan muncul total pembayaran secara langsung seperti ini. Kita coba untuk tidak mengetik, dengan mengetik tidak memesan lagi dengan mengetik angka 9, kurang lebih seperti ini. Maka terima kasih atas pesanannya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba lagi, ada beberapa yang mau kita coba. Ketika kita tidak mengetik salah satu nomor di sini, misal kita ketik 5, maka maaf, nomor paket yang dimasukkan tidak tersedia dalam menu. Lalu secara otomatis akan balik meminta ini lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita coba paket ketiga. Kita pesan 6 porsi, total seperti ini. Lalu kita klik sembarang, kita tidak mengetik angka 0 dan angka 9 atau angka 9. Kita coba ketik angka 8, maka akan muncul suatu perintah output, yaitu Anda memasukkan keyword yang salah. Kurang lebih seperti itu aplikasi mengenai aplikasi pemesanan Galau Fried Chicken. Aplikasi ini dibuat dengan pemrograman bahasa C++. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.